topik di hari Senin ini, kita ini akan ngebahas tentang aturan memajang cermin nih sahabat sonora. Kira-kira seperti apa? Coba mungkin sambil menunggu Mas Kang, Anda boleh nih lihat-lihat dulu di rumah diletakkan di sebelah mana. Apakah sudah sesuai nih dengan ilmu feng shui? Dan silakan kalau mau nanya ke Mas Kang, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu untuk bertanya. Tentang cermin sendiri, sahabat sonora, ini juga pasti ternyata punya peranan besar dalam ilmu feng shui, selain mungkin cermin untuk di rumah Anda digunakan selain untuk bercermin dari kita sendiri ya sahabat sonora, untuk membuat rumah menjadi lebih luas juga kan. Nah, tapi kalau dari feng shui sendiri ada hal lain nggak sih yang perlu kita tahu, baik itu dari lokasi atau mungkin bentuknya juga nih sahabat sonora? Karena kalau dari cermin ini nggak cuman yang kotak doang, nggak cuman yang bulat doang, tetapi persegi panjang. Nah, apakah dari bentuk-bentuknya ini juga mempengaruhi feng shui-nya yang baik atau enggak? Mungkin juga untuk peletakannya benar atau enggak. Sebenarnya kalau cermin itu cocoknya ditaruh di sebelah mana, bisa untuk ngebus di bagian apa. Nah, hal-hal itu sahabat sonora yang akan kita ketahui di sore hari ini. Gimana nih? Udah siap ya? Kita akan bahas topik di hari ini yang mungkin kedengarannya simple nih tentang cermin. Tapi kalau misalnya saya baca-baca, ternyata cermin ini memiliki peranan besar ya, Mas Kang, ya, untuk di dalam ilmu feng shui. Benar nggak sih ini? Iya, mungkin karena banyak orang nggak peka sama peletakan kaca, Mm-mm. cermin, Mhm. jadi anggapnya itu tidak ada efek yang besar. Padahal Mhm. sebenarnya selama saya mendalami feng shui itu ada beberapa malah case yang salah cermin doang itu udah bisa fatal sekali. Oh, jadi sebesar itu ya ternyata ya Mas Kang ya? Yes, betul. Oke, I- nah kalau kita ngomongin tentang cermin, mungkin awalnya dulu deh Mas Kang, lokasinya apa nih yang perlu diperhatikan oleh sahabat sonora tentang lokasi dari si cermin ini? Baiknya tuh di mana sih? Iya, kalau ngomongin lokasi, udah pasti kita juga harus bahas tipe cerminnya ya. Hmm. Karena di beberapa cermin itu ada lokasi khusus yang memang peletakannya salah pun bisa Mhm. berdampak. Mhm. Nah, kalau kita pernah bahas ya sebelumnya kan kita pernah bahas ornamen Ya. atau media-media feng shui ya. Kita juga Heeh. pernah bahas kaca Mhm. cermin. Nah, yang mana saya udah sebutin ada kaca cembung, kaca Mhm. cekung. Mhm. Nah, itu juga tipe-tipe cermin. Lalu ada kaca yang datar yang biasa kita pakai untuk bercermin. Oke. Mhm. Nah, ini juga peletakannya nggak boleh salah ya. Pertama kaca cembung. Nah, ini Mhm. kita harus tahu tempatnya kaca cembung seperti apa. Kaca cembung itu gunanya untuk dia menangkal, menangkis Mhm. atau membiarkan energi. Mhm. Ya saya nggak bilang energi bagus apa energi jelek karena Ya, apapun energi yang datang ke dia dimentalin. ditangkal lah pokoknya Mas Kang. Mhm. Makanya kalau sampai salah, pada energi mau masuk nih, Heeh. ya ternyata kita pakai cermin cembung, ya Cembung. akhirnya mental. Tahu, Mhm. ini kesalahan. Ya Mhm. banyak orang mungkin merasa mengerti cara pemakaiannya, malah dia langsung taruh, malah di atas pintu utama ya. Mhm. Nah, itu malah merugikan sekali karena harusnya bukan cermin itu yang dipakai Mhm. gitu Mhm. ya. Jadi cermin cembung itu untuk menangkis ya atau Mhm. Mhm. membuyarkan energi. Lalu ada cermin yang cekung, Mhm. kebalikannya dia malah menyerap energi. Ah. Biasanya dipakai Mhm. ini kalau pintu rumah kita dengan pintu rumah depan atau Mhm. tetangga itu saling berhadapan. Nah, ini Ah. kita pakai cermin cekung yang Mhm. sifatnya itu menampung Mhm. ya energi yang mau kita ambil. Nah, ini Mhm. Mhm. juga salah kaprah kalau orang nggak ngerti cara pakainya. Mhm. Ya, Mhm. kalau ternyata pintu rumah kita dalam posisi salah, Mhm. tapi kita pakai cermin cekung, malah energi yang salah itu masuk Keserap. dua kali. Wah, iya 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 iya. Itu Ya, baru. jadi Mhm. jadi ini baru dua nih, Mhm. dua tipe cermin. Iya. Ya, dan harus dicermati juga
dua tipe cermin ini sama sekali tidak boleh dipakai di dalam rumah. Oh, Ya, jadi ini taruhnya di dua. mana tuh Mas Kang? Ya, jadi hanya di luar. Biasanya Oh, di atas utama. di Nah, atas pintu jangan itu ya? emang sifatnya ekstrim ya, Hmm. bisa merugikan si pemilik rumah kalau peletakannya di dalam karena dia kuat sekali efeknya kalau peletakannya di dalam. Ya, nah yang umum sekarang kaca datar Ya. pasti kita sering banget nih pemakaiannya. Ya, ini yang banyak pemakaian cermin itu biasanya di daerah ini ya, kamar tidur utama ya, pasti ada tempat makeup biasanya untuk cewek. Itu biasanya juga untuk efek pembesaran di ruang tamu kita Biar taruh lebih cermin. luas ya. Ya, banyak sekali sih cara pemakaiannya, tapi yang paling kesalahan umumnya itu kalau kita taruh cermin datar di depan pintu utama. Oh. Ya, jadi pas kita masuk langsung kita melihat cermin menghadap ke pintu utama. Nah, ini kesalahan yang fatal. Kenapa kesalahan fatal? Karena pintu utama itu merupakan gerbang di mana energi positif masuk. Lalu pas buka pintu, pas mau masuk, itu dihadapkan dengan cermin yang sifatnya itu mementalkan balik energi gitu. Nah, tapi ada ininya, ada tipsnya lagi. Misalnya kalau pintu utama kita malah peletakannya salah, itu bisa berdampak bagus juga kalau kita pentalkan, asalkan kita tahu cara pakainya. Ya, jadi cermin itu nggak ada yang benar-benar plus atau minus, asalkan kita tahu cara pakainya. Ya, sifatnya itu dia bisa menggandakan segala sesuatu yang bagus dan jelek. Gitu. Nah, justru yang saya mau saranin kalau untuk pemakaian kaca cermin di ruang tamu itu diletakkan di sisi dinding gitu. Jangan dihadapkan ke pintu utama, tapi diletakkan di sisi dinding ruang tamu agar memberikan efek besar. Gitu. Biar luas itu, tadi ya Mas Kang ya. Itu baru satu tuh Mas Kang, itu baru satu. Tamu. Kita mau bahas kemana lagi nih Mbak Sesa? Nah, jadi karena ya mungkin itu benar tadi kayak katanya Mas Kang, kalau untuk di ruang tamu sendiri, fungsi dari cermin ini mungkin secara general ya ini adalah untuk supaya kelihatan lebih luas nih. Nah, itu kan beberapa lokasi lah ya, tadi Mas Kang juga sudah memberikan saran kalau misalnya memang mau ditaruh di ruang tamu, silakan tempatkan si cermin ini tadi di sisi ya tadi ya Mas Kang ya? Iya. Ya, jadi jangan di depannya pintu utama, tapi di sisi tembok ruang tamu. Nah, tadi Mas Kang juga sudah sempat sharing nih, cermin cekung dan juga cermin cembung. Ternyata tuh beda juga kan ya Mas Kang ya. Nah, kan kalau cermin ini suka beraneka ragam nih bentuknya ya Mas Kang. Ada yang oval, ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Apakah itu ada artinya sendiri-sendiri atau gimana sih Mas Kang? Sebenarnya kalau ngomongin bentuk itu udah off topic ya, karena kalau memang sifatnya yang tadi saya sebutin, dia memantulkan, dia menyerap, ya dia bisa menggandakan dan merefleksikan. Nah, tapi kalau kita ngomongin bentuk itu berarti sudah membicarakan elemen gitu. Jadi bentuknya bundar, segitiga, oval, panjang. Nah, itu tiap-tiap bentuk memang ada sisipan elemennya. Contohnya misalnya cermin yang bundar itu melambangkan cermin logam. Nah, itu juga dipakai khusus untuk daerah tertentu. Nah, juga misalnya bentuknya segitiga. Nah, ini adalah elemen api. Jadi kita juga harus tahu kalau cermin itu bawaannya adalah elemen air. Nah, kalau tidak memahami komposisi elemen, nah ini yang bakal kacau. Oh, oke. Berarti baliknya mainnya ke elemen lagi di Mas Kang ya, ternyata dari cermin ya? Dari cermin. Nah, itu kita menganalisa bentuk cermin. Jadi bukan cermin itu sendiri. Oke. Bukan. Nah,
Lalu yang saya bisa share juga tentang cermin itu misalnya di ruang memasak ya, dapur. Mm-mm. Nah, biasanya ini eh, banyak perbedaan pendapat di antara eh, kalangan feng shui ya, feng shui praktisi. Mereka bilang itu kalau cermin di dapur itu nggak boleh, gitu. Ya, jadi sebenarnya itu adalah kesalahan juga, karena sebenarnya kalau kita mengerti cara menggunakan cerminnya, maka sebenarnya boleh-boleh aja. Malah kita memberikan efek pembesaran pada daerah dapur. Nah, kalau kita memberikan efek pembesaran di daerah dapur, maka itu malah memberikan timbal balik yang sangat besar, karena dapur merupakan daerah di mana kita memasak ya, memberikan itu dinilai dari posisi dapur dan seberapa besar dapur itu. Ya, juga memberikan efek bersih ya, elegan dan luas. Nah, ini yang kita mau dapatkan kalau kita meletakkan cermin di daerah dapur. Ini baru ngebahas topik tentang cermin ya Mas Kang. Sudah, banyak sekali ini sudah harus dipikirkan. Kalau misal dari pintu utamanya juga harus seperti apa, mengakalinya seperti apa. Jadi memang nggak bisa sembarangan ya Mas Kang ya. Iya, yang penting ada pengetahuan umumnya sih ya. Jadi jangan salah di pengetahuan umumnya. Seperti yang tadi kalau kita mau tahu cermin ya di daerah yang tidak fatal seperti depan pintu utama. Lalu misalnya cermin juga jangan saling berhadapan. Oh, jangan berhadapan malah ya Mas Kang ya. Karena mungkin mau memberikan efek luas. Ya. Banget gitu kan, kalau kaca semua. Jadi ya, itu negatif karena kaca dengan kaca sifatnya sama, dia saling menarik energi dan saling menghancurkan energi juga. Oke, itu tadi beberapa tips dari Mas Kang, juga udah sharing banyak untuk awalan aja nih ya Sahabat Sonora. Nah, ini langsung aja kali kita Mas Kang ya menjawab beberapa pertanyaan dari Sahabat Sonora yang sudah ngirim di kolom komentar. Ada pertanyaan dari Haba House Coklat _Bekasi. Apakah boleh memasang cermin di lokasi usaha bidang kuliner? Bila boleh, cermin seperti apa nih Mas Kang? Boleh. Ya, biasanya kita letakkan cermin di kedua sisi tembok restoran tersebut. Jadi memberikan efek besar juga ya. Tapi balik lagi yang tadi saya bilang, kalau bisa jangan di depan pintu utama ya, karena itu dia menangkis ya. Bukan rezeki yang harusnya sudah ada di depan mata. Waduh, bahaya tuh, yang seharusnya cuan jadi harus mundur dulu nih Mas Kang. Ya, di sisi kanan kiri dan seperti yang saya bicara juga, pasti kalau restoran itu bicara mengenai dapur ya. Jadi kalau memang mau menggunakan cermin di dapur itu ada hitungan peletakannya. Boleh aja. Oke, harus dihitung lagi, harus dilihat lagi kiri kanannya, berarti nggak sembarangan gitu ya. Itu tadi untuk satu pertanyaan. Kemudian ada lagi nih Mas Kang yang nanya, karena tadi Mas Kang sempat nge-mention nih pintu utama. Ada pertanyaan dari Triple S Bowl. Ini selamat sore, bagaimana penggunaan cermin cekung dan cembung? Apakah bisa diaplikasikan bersamaan di atas pintu masuk utama? Jangan dong ya, nanti dia jangan digunakan secara bersamaan. Kita harus lihat lingkungan kita yang cermin apa, dan juga kita harus punya pengetahuan apakah pintu utama kita itu sudah betul atau belum posisinya ya, termasuk ruang tamu. Kalau ruang tamu dan pintu utama sudah betul, kita bisa menggunakan cermin cekung untuk memaksimalkan energi yang bisa masuk ke dalam ruang tamu. Ya, apalagi kalau ketinggian rumah kita itu dengan seberang rumah itu selevel ya, atau sama tinggi. Nah, kalau sama tinggi kita gunakan cermin cekung, maka efek baiknya lebih banyak ke rumah kita.
Oke, itu berarti sebaiknya jangan. Tapi kita harus melihat dulu nih pintu masuk utamanya udah bener atau enggak. Nanti kalau misalnya belum bener, antisipasinya adalah yaitu tadi mau pakai si cermin cembung atau cermin cekung. Itu yang kelihatannya mudah, tapi di belakangnya harus ngitung lagi nih Mas Kang, harus mastiin lagi nih bener nggak ya. Ya, mungkin yang pendengar Sonora yang baru nanya mungkin mau pakai dua-duanya supaya nggak bingung gitu. Jadi yang baik dimasukin, yang jelek langsung dipental. Mungkin gitu ya Mas Kang ya. Boleh, jadi salah satu aja. Oke Mas Kang, kita lanjut lagi ya. Ini ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan yang sama juga nih, yang saya juga pengen tanya sebenarnya ke Mas Kang, dari bunga_sp. Mas Kang, apa benar nih cermin di kamar tidak boleh diletakkan berhadapan dengan tempat tidur atau pintu? Kenapa ya? Nah, betul. Ya, jadi cermin jangan dihadapkan langsung ke ranjang. Ya, karena kan cermin itu sifatnya memantulkan bayangan atau cahaya. Nah, banyak juga case yang kita lihat di mana kalau kita pakai cermin di depan ranjang itu tidurnya tidak optimal, istirahatnya tidak optimal dan tidurnya sering kaget gitu. Nah, banyak sekali case-nya itu sesimpel itu. Kenapa saya tidurnya kaget-kagetan ya nggak bisa pules? Nah, karena depannya ada gitu. Nah, kalau tentang pintu kamar tidur buka langsung cermin itu sama tadi konsepnya dengan pintu utama. Di pintu memang tidak disarankan langsung ada cermin. Oke, itu tadi ya udah kejawab nih berarti udah kejawab pertanyaan dari Bunga, pertanyaan dari saya juga sebenarnya ingin nanya, tapi tadi udah dijawab dan terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mas Kang. Kita sambil tanya jawab aja ya Mas Kang ya dari sahabat Sonora yang sudah mengirimkan ini. Dari Denny 13 Tan. Kalau untuk pintu menghadap pohon besar, pakai cermin apa nih Mas Kang? Nah, pintu menghadap pohon besar, itu kita bicara case by case ya. Karena kalau kita ngomongin di depan pintu ada pohon besar, ataupun ada tiang listrik, itu balik lagi berapa jaraknya. Kalau jaraknya di atas 5 meter, atau sampai 10 meter malah, itu tidak harus dilakukan penyesuaian karena itu jaraknya udah mencukupi. Tapi kalau jarak sampai 2-3 meter atau batas di ambang-ambang 5 meter, mungkin kita bisa pakai cermin cembung. Itu kita membiaskan energi yang menghujam ke pintu utama kita. Ya, jadi lihat lagi, diukur lagi jaraknya seberapa jauh. Ya, kalau memang jauh dan itu sebenarnya tidak ada efek langsung ya ke arah kita. Jadi lebih aman kalau jauh jaraknya. Oke, itu tadi itu ada tips juga lah dari Mas Kang ya istilahnya. Terima kasih tadi. Kemudian ada juga nih satu pertanyaan Mas Kang. Hari ini banyak bertanya ya, tapi nggak apa-apa ya Mas Kang ya. Harus kita jawab semua nih Mas Kang, karena banyak yang penasaran nih ternyata. Jangan sampai salah. Nah itu. Ada satu pertanyaan dari Anita Felicia W. Selamat sore, ini untuk bentuk cermin di sektor barat daya rumah, bagusnya bentuknya bagaimana? Terima kasih. Ya, kalau barat daya lebih baik pakai cermin yang bentuknya segitiga atau punya sisinya atau punya sudut lancip di tiap sudut cerminnya. Jadi jangan bulat, gunakan unsur api untuk di daerah barat daya. Oke, langsung tahu nih Mas Kang ya. Tingkat aja. Itu udah di luar hafalan. Kayaknya boleh juga nih. Mas Kang ke rumah saya coba dilihat ini cerminnya yang bagusnya yang mana nih cocoknya. Nanti dirombak semua loh, kaget. Nah mungkin ini sebagian dari sahabat Sonora juga yang mungkin sekarang sambil nonton Instagram live ini gitu kan, dia sambil melihat juga isi rumahnya, peletakan cerminnya di mana, bener nggak ini ya? Jadi mungkin setelah ini akhirnya akan ngerombak banyak nih setelah dapat masukan dari Mas Kang. Nah itu juga kadang-kadang saya suka saranin, kan gimana nih Mas Kang kalau peletakan cerminnya udah salah dan biasanya mereka custom. Nah, kalau custom banget, masa mau dipecahin?
itu nggak boleh ya. Jadi setiap kaca cermin yang pecah, tolong diganti. Nah, Oke. kalau ada peletakan cermin yang salah, tapi nggak bisa digeser, itu bisa gunakan ini tips lama sebenarnya ya, tips old. Kita suka pakai koran sih, Oh, koran, tas kado ya kita tutupin cermin. oh, cara simple ya Mas Kang ya. Tapi efektif ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan nih Mas Kang dari Sylvia_0888. Selamat sore Mas Kang, saya mau nanya, di atas pintu utama saya kasih cermin yang bulat, apakah boleh? Kalau pasang fangling itu mesti sebelah kiri atau kanan pas buka pintu dari dalam ya? Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya ada dua tuh, ada ornamen, satu Iya, lagi fengling. fangling. Ya, saya mesti tahu dulu kenapa dipakai dua ini. Oke. Kalau fungsinya nggak tahu untuk apa gunanya, ya saya nggak bisa kasih saran karena nanti malah merusak yang sudah ada gitu. Sebenarnya malah kalau kita telaah lebih jauh, jangan-jangan nggak perlu dua ornamen ini gitu. Oke. Nah, coba nih untuk kita udah implementasi ornamennya, tapi ternyata tidak dibutuhkan, malah merugikan. Iya. Oke, coba nanti mungkin untuk Sylvia_0888 mungkin bisa di-share kali ya di kolom komentar. Kira-kira kenapa nih? KT di depan gitu. Kenapa nih? Jadi biar Mas Kang tahu dulu, baru nanti akan diberikan masukan oleh Mas Kang. Tapi terima kasih juga sudah bertanya di sore hari ini. Kemudian juga mungkin ini ya Mas Kang sambil menunggu tadi yang dari Sylvia, mau nanya juga nih sebenarnya. Kalau tadi ada cermin cekung cembung. Nah, apakah ukurannya juga ada yang gede, ada yang kecil? Apakah itu juga berpengaruh, seberapa pengaruhnya besar sih untuk penempatan? Mungkin misalnya kalau tadi kata Mas Kang untuk cermin itu nggak boleh dipasang di depan pintu utama, tapi mungkin ternyata kalau cerminnya kecil nggak masalah sebenarnya. Nah itu gimana tuh Mas Kang? Oke. Ya kalau soal berapa besar cermin itu sesuai, balik lagi sesuai kebutuhannya. Nah kalau kita bicara satu case deh, di mana ruang tamu dan kamar tidur utama itu perbandingannya terlalu jauh. Kadang ada orang yang bikin rumah karena dia pengen senengin istrinya, dia besarkan kamar tidur utamanya sampai punya walk-in closet, punya toiletnya. Saking besarnya itu kamar, dia paling besar dibandingkan area zona-zona rumah lainnya, ya, apalagi daerah ruang tamu. Ya, kalau ruang tamu lebih kecil daripada ruang tidur utama, itu disimbolkan dalam feng shui bahwa pemasukan akan lebih besar, pemasukan akan lebih kecil daripada pengeluaran. Ya, jadi itu kita bisa gunakan cermin sebagai balancingnya supaya kita memberikan efek besar di ruang tamu sehingga ruang tamunya kelihatan lebih besar dan tidak kalah dibandingkan kamar tidur utamanya. Nah, kalau kita mau melakukan seperti itu, kacanya ya juga harus besar. Nyimbangin ya Mas Kang ya. Iya. Oke, ini kita balik lagi nih ke Mas Kang, ke Sylvia. Jadi ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing. Jadi dari Sylvia, katanya kemarin ini disuruh pasang fangling karena di depan rumah ada penampung air tetangga. Sedangkan untuk kaca ini udah lama dipasang, Mas Kang. Ada apa? Sorry? Ada penampung air tetangga. Penampung air tetangga. Penampung air tetangga maksudnya toren air kali ya, yang ada di atas. Iya. Nah, itu balik lagi mungkin ada kesalahan di sini ya. Kalau tetangga berapa meter jaraknya tetangganya?
ya. Juga kalau udah menggunakan cermin itu sebenarnya udah cukup, nggak Oke. perlu dipakai cermin Angin lagi. lagi. Ah, oke. Ya. Pakai cermin cembung aja udah cukup, jangan cermin Mhm, datar. mhm, mhm. Oke, itu tadi dari Mas Kang udah di sharing untuk Sylvia, dan terima kasih nih untuk Anda sahabat Sonora yang juga sudah bergabung, sudah mengirimkan pertanyaan, sudah dijawab langsung sama Mas Kang. Semoga nih informasi yang Mas Kang tadi sampaikan juga udah dicatat, langsung dirombak semua nih yang ada cermin di dalam rumah, cocoknya di mana tadi kalau sesuai kata Mas Kang. Saya padahal udah siapin laptop loh. Saya pikir ini bakal ada pertanyaan pribadi lagi. Wah, nggak apa-apa Mas Kang, tapi mungkin untuk kedepannya nih, kalau misalnya Anda sahabat Sonora ada pertanyaan pribadi, ada pertanyaan personal, mungkin sekalian bisa ditanyain Oh, aja. boleh itu juga. Tapi memang pertamanya kita akan bahas topik dulu nih Mas Kang ya. Pasti dong. Pasti. Bahas supaya bisa membantu pendengar Sonora juga sama hal-hal yang daily feng Mhm, shui. mhm, mhm. Oke, itu tadi Mas Kang, nggak terasa udah setengah jam nih ternyata ngobrol-ngobrol tentang cermin doang. Tapi tenang aja karena di Senin depan, di minggu depan, Mas Kang akan balik lagi di Instagram Live bersama dengan Sonora FM 92 dan pastinya bersama dengan saya Sauli, di mana topiknya akan hal baru lagi nih, yang nanti kita nggak ngomongnya sekarang, nanti akan di-share juga di Instagram Sonora FM 92. Mas Kang, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Dan untuk Anda sahabat Sonora yang memang mungkin juga ada beberapa topik nih yang ingin diangkat di Instagram Live Sonora Feng Shui, silakan ya nanti Anda bisa tulis juga di kolom komentar ketika nanti Instagram Live ini sudah kami buat di IGTV. Silakan nanti ada komentar di situ kira-kira topik apa nih yang ingin diangkat lagi di minggu depan. Dan akhir kata sahabat Sonora, untuk Anda ketinggalan silakan nanti cek di Instagramnya Sonora @sonorafm92, atau mungkin Anda juga mau nontonnya di YouTube, silakan di Sonora FM. Kemudian Anda juga bisa membaca artikelnya di sonora.id. Kita ketemu lagi sahabat Sonora di minggu depan. Bye!